Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. NPM saya 10220080. Saya dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang pendidikan agama 5 pertemuan 1 sampai 6. Berikut adalah penjelasannya. Berikut adalah sajian materi yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah ta'riful Quran, atau artinya itu mengenal Al-Quran. Nah, untuk mengenal Al-Quran, kita harus tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, yaitu bukanlah kata-kata manusia. Jadi, Al-Quran itu murni firman dari Allah, bukan kata-kata dari manusia, bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. Ya, sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Nah, hal itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya dalam surat An-Najm. Nah, ini bunyinya yaitu In huwa illa wahyi yuha wama yang tiku anil hawa. Itu artinya itu, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, terus hikmahnya dari ta'riful Quran itu apa sih? Nah, hikmah itu yang pertama itu sebagai penguat hati Nabi Muhammad SAW. Itu menguatkan hati dan mengasah tekadnya. Nah, yang kedua itu untuk menjawab permasalahan umat. Yang ketiga, sebagai sebuah cerminan untuk orang mukmin terhadap keadaan yang mereka perbuat. Terus yang keempat itu untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami. Yang kelima, sebagai metode mendidik umat secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu hikmahnya, yaitu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ta'riful Quran itu. Ini adalah hikmahnya yang akan kita peroleh. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ta'riful Quran mukjizah. Mengenal Al-Quran itu sebagai mukjizah. Nah, mukjizah itu apa? Mukjizat itu adalah keadaan yang luar biasa, sampai tidak dapat dijangkau dengan akal sehat atau nalar. Pengertian mukjizat berasal dari unsur mengalahkan atau melemahkan di dalam agama Islam. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang terpilih. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abadina fa'tu bi syuratin min mislihi wad'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shodiqin." Nah, yang artinya itu adalah jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, buatlah suatu surat yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, jadi firman tadi menyebutkan bahwa mukjizah yang Nabi Muhammad peroleh itu adalah Al-Quran yang sangat luar biasa, yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad, dan tiada seorang pun yang mampu membuat atau merekayasa seperti Al-Quran. Nah, yang berikutnya adalah keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut adalah keistimewaannya, yaitu yang pertama itu Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Jadi tanpa ikut campur orang lain. Nah, Al-Quran juga tidak turun sekaligus. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Daud. Nah, jadi Al-Quran itu adalah sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, dan juga berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, berikut adalah
Urutannya, yang pertama itu dimulai dari mimpi. Allah menurunkan wahyu untuk pertama kali lewat mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu lewat bisikan dalam jiwa dan hati Nabi tanpa dilihatnya. Yang ketiga itu Nabi Muhammad diperlihatkan sosok malaikat yang berwujud serupa laki-laki. Sosok itu berbicara dengan Nabi. Sosok itu kadang dilihat para sahabat. Nah, yang keempat, wahyu yang datang menyerupai gemerincing lonceng. Di sini Nabi tak dapat melihat malaikat. Bahkan dahinya berkerut hingga berkeringat meski udara dingin. Nah, yang kelima, malaikat memperlihatkan wujud aslinya. Peristiwa seperti ini pernah terjadi 2 kali kepada Nabi. Nah, yang pertama itu malaikat mendatangi Nabi untuk menyampaikan wahyu seperti yang dikehendakkan Allah kepada beliau. Nah, berikut adalah urutan dari diturunkannya ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Urutannya seperti itu. Nah, materi selanjutnya yaitu Asmaul Quran. Apa itu Asmaul Quran? Asmaul Quran atau istilah lainnya itu nama-nama Al-Quran. Nah, sebelum mengenal nama-nama Al-Quran, pasti kita harus tahu dulu pengertian Al-Quran itu apa. Nah, Al-Quran itu menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, nama-nama Al-Quran atau Asmaul Quran itu banyak sekali ya. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama itu adalah Alkitab atau buku. Jadi, Al-Quran itu mempunyai nama lain adalah Alkitab atau buku. Yang selanjutnya adalah Al-Huda atau petunjuk. Nama lain Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Yang selanjutnya adalah Al-Furqan, yang berarti pembeda. Pembeda dari segala hal yang ada di dunia ini. Yang keempat itu adalah Ar-Rahmah, berarti rahmat. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai rahmat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Yang selanjutnya itu adalah An-Nur, cahaya. Terdapat cahaya yang sangat indah di dalam Al-Quran. Dan juga Ar-Ruh. Yang selanjutnya juga ada Asy-Syifa atau obat. Jadi Al-Quran itu sebagai obat. Ada juga Al-Haq, kebenaran, juga Al-Bayan, penjelasan. Jadi Al-Quran itu mempunyai nama lain kebenaran yang pasti benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan juga Al-Bayan merupakan penjelasan. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat hal yang jelas di dunia ini yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu adalah Al-Mau'izah atau pelajaran. Jadi Al-Quran itu terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya oleh umat manusia. Nah, nama yang selanjutnya juga adalah Az-Zikr, yang berarti pemberi peringatan. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa peringatan kepada umat manusia mengenai bencana, mengenai hari kiamat, dan juga yang lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.